Baik, selamat bertemu kembali pada topik yang terkait dengan analisis spasial. Terutama kami akan membahas subtopik yang terkait dengan analisis permukaan, generalisasi, dan juga mungkin nanti kita akan membahas terkait dengan interpolasi spasial. Baik, kita bahas satu persatu dari tema yang akan kita bahas di sini. Ya, lagi saya katakan dalam analisis spasial ada beberapa fungsi yang bisa dilakukan dan sudah dijelaskan. Di antaranya adalah conditional, density, distance extraction, kemudian juga groundwater, hydrology, interpolation, analisis lokal, aljabar peta. Nah, ini kita akan membahas dua topik penting. Di sini nanti yang terkait dengan analisis permukaan dan juga interpolasi. Nah, mari kita kunjungi dulu bahas terlebih dahulu yang terkait dengan surface analysis yang berkaitan dengan aspek, slope, elevasi, hillside. Nah, bagaimana itu manfaatnya di dalam analisis spasial? Sebagaimana kita ketahui bahwa spatial analis ini membuat informasi menjadi sesuatu yang berguna. Sebagai contoh misalnya bagaimana kita dari sebuah permukaan yang baik yang dalam bentuk raster maupun yang dalam bentuk vektor, kita turunkan menjadi informasi yang lebih secara teknis lebih detail, misalnya slope, aspek, dan juga gain hillside. Nah, ini sangat berperan di dalam misalnya kita melakukan analisis terkait dengan risiko, kesesuaian, kemudian kelas kemampuan, kerawanan, dan sebagainya yang terkait dengan pemodelan spasial. Ini pasti membutuhkan data masukan yang terkait dengan kemiringan lahan atau kelas low, kemudian arah lereng, atau yang kita sebut dengan aspek, dan juga mungkin hillside atau bayangan-bayangan yang ditemukan oleh topografi yang sangat terkait dengan posisi matahari dalam sehari maupun dalam 1 tahun. Nah, ini kita akan bahas mulai dari slope, kemudian aspek, kemudian elevasi, dan juga mungkin kita akan membahas nanti hillside, kemudian viewsheet dan tin Tapi tin nanti kita akan bahas belakangan. Yang pertama kita perlu bahas adalah terkait dengan kontur Nah, kontur ini sesungguhnya bisa diturunkan dari sejumlah titik. Nah, kemudian dari titik-titik tersebut kita bisa melakukan yang namanya interpolasi spasial. Interpolasi spasial itu selanjutnya menghasilkan apa yang disebut dengan isoline. Salah satu bentuk isoline itu adalah garis kontur. Nah, interval dari kontur tersebut tentu saja bisa diatur secara manual maupun secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kedetailan dari data yang kita miliki. Nah, kontur ini banyak digunakan dalam analisis keruangan terutama apabila kita menginginkan perubahan-perubahan yang terkait dengan fisik kawasan Nah, ini kalau diolah lebih lanjut, kalau kita displaykan atau konversi menjadi sebuah raster, maka kontur ini bisa diturunkan menjadi apa yang disebut dengan DEM, Digital Elevation Model. Jadi model elevasi digital Dan DEM ini nanti turunannya banyak sekali manfaatnya. Bisa misalnya kita menggunakan untuk menentukan batas-batas das, subdas, kemudian arah aliran Jadi flow direction watershed itu semuanya memerlukan data kontur. Kontur itu sendiri sesungguhnya adalah isoline adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang sama
Dengan kata lain, kontur adalah garis yang menghubungkan ya titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama dari atas permukaan laut atau dari permukaan datum. Ya kalau dihitungnya dari permukaan laut, nah itu disebut dengan digital elevation model. Tapi kalau kita hitung dari ketinggian tertentu, nah itu bisa disebut dengan digital surface model. Nanti kita akan bahas pada kesempatan lain. Nah ini salah satu contoh dari DEM ya, digital elevation model di Kabupaten Bogor. Nah ini adalah DEM tadi, sesungguhnya diturunkan dari kontur ya, dari kontur. Nah coba ya, di sini kalau dalam ArcGIS ini kita ada yang namanya fungsi spatial analysis, kemudian subnya click interpolation, kemudian kita buat topo to raster ya. Nah hasilnya digital elevation model seperti ini. Nah ini sudah menggambarkan ya kelas ketinggian ya. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini kelas ketinggiannya. Kelas ketinggiannya dari mulai 127,8 meter sampai di sini ada yang 3000 ya, 3026 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini adalah kota Bogor. Nah, sini ya. Nah, kalau kita overlaykan DEM dan konturnya ya bisa tampak seperti ini. Nah, ini kalau kita zoom ya di beberapa lokasi ya kita bisa melihat bagaimana kontur yang dengan punya interval tertentu kita bisa meng-create kelas-kelas ketinggian dengan warna-warna seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah memiliki DEM ya, nah kita bisa membuat kelas-kelas 3 dimensi sebagaimana yang ditampilkan di sini. Ini adalah kelas dimensi ya yang kita display dengan aksin. Nah, contoh ya. Ini contoh di sini ada Gunung Gede, kemudian di sini ada Salak dan ada Kota Bogornya di sini. Nah, yang terpenting ya di dalam pada saat kita mengkonversi dari kontur menjadi DEM adalah resolusi spasial dari grid yang akan kita buat. Ya, jadi ini yang penting. Jadi adalah bagaimana kita menentukan resolusi raster atau ukuran raster. Memang secara umum ya rumusnya adalah interval kontur itu kan 1/2000 kali faktor skala, itu yang biasanya menjadi konvensi kesepakatan umum ya. Nah, kalau kita berdasarkan pendekatan ini maka kita bisa membuat formula gitu ya. Jadi bagaimana kita hubungkan antara konvensi interval kontur dengan skala dan resolusi spektral. Kalau kita rumuskan bahwa interval kontur adalah faktor skala dibagi dengan 2000, maka faktor skala sama dengan 2000 kali interval kontur. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa juga ingat, mari kita review bahwa faktor skala itu sama dengan resolusi dibagi, jadi kalau resolusi di dalam meter dibagi 0,3 meter, atau sederhanakan rumusnya R dalam meter kali 1000 bagi 0,3. Nah, kita turunkan rumus ini, maka kalau kita hitung R-nya, bagaimana rumus R-nya? Resolusi, jadi resolusi adalah sama dengan 0,6 kali interval kontur. Jadi kalau kita punya interval konturnya adalah 25 meter, maka kita sebaiknya membuat resolusi, tadi ukuran gridnya adalah 15 kali 15 meter. Ya. Jadi ingat rumus ini ya. Nah, kalau kita mempunyai resolusi 15 meter, kalau dibagi 0,3 mili, berarti itu akan menghasilkan skala 1/50.000. Jadi artinya kalau kita mempunyai skala 1/50.000, maka interval konturnya adalah 25 meter. Ya. Nah, ini ilustrasi dari aspek. Jadi kalau aspek itu ada dibuat menjadi 8 kelas ya.
8 kelas arah matahari angin ya, dari mulai utara, kemudian timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Yang sudutnya ya, sudutnya itu adalah 360 bagi 8 itu saja ya. Jadi 22,5 ke kanannya kalau di utara, kemudian 22,5 kiri, jadi 45 ya. Ini bagiannya. Jadi 360 dibagi dengan 8 ya. Jadi dapat 45 derajat ya masing-masing. Nah, ini ilustrasinya. Yang sebelah kiri adalah ilustrasi dari peta aspek, dan ini kelasnya. Nah, warna tidak mengikat ya. Sesuai dengan ini, warnanya adalah sesuai dengan kelas-kelas yang dihasilkan oleh software. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sesungguhnya fungsi dari analisis spasial pada SIG ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi arah lereng. Ya. Nah, kalau arah lereng itu pasti bisa, atau yang kita sebut dengan aspek, itu kita bisa hitung berdasarkan kemiringannya dari satu piksel ke piksel yang lain. Ya. Jadi kalau arahnya dari piksel yang paling luar ini, di sini misalnya yang arah diagonal, maka ya dia akan mengikuti arah ini. Ya. Jadi fungsi secara fungsi-fungsi di dalam perangkat lunak dari ArcGIS ini misalnya di sini menggunakan out. Jadi out raster, keluaran raster itu sama dengan aspek kali input rasternya ya. Jadi dengan mudah sesungguhnya kita mencari gradasi arah lereng itu kan mencari slope yang paling tinggi. Di mana perubahan yang paling tinggi terjadi dalam perubahan slope itu yang disebut dengan aspeknya ya. Jadi aspek itu adalah maksimum perubahan dalam nilai ketinggian dari sel satu ke sel yang lain. Nah, ini dinyatakan dalam derajat dari mulai 0 sampai dengan 359,9 derajat ya. Diukur biasanya diukur searah jarum jam dari utara ya. Kemudian dari arah utara ya, ke timur, kemudian ke barat gitu ya. Nah, sel dalam raster ini ya adalah input rata-rata dengan kemiringan. Kalau kemiringannya 0 berarti dia akan menghasilkan sesuatu yang flat ya. Bukan sebagai -1 itu adalah flat. Nah, biasanya bisa menggunakan ini, penghitungannya ini bisa menggunakan template ya dengan 3 kali 3 ya. Nah, itu cara menghitung slope ya. Nah, ketika biasanya menghitung perlu di resample gitu ya. Pada saat menghitungnya, nah dia biasanya menggunakan teknik bilinear ya. Kalau nearest itu kan yang terdekat, kalau bilinear itu menggunakan 4 titik yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh dari aspek ya, dari aspek sesuai dengan warnanya di sini. Oke. Nah, kalau aspek ini salah satu aspek dibuat di 3 dimensi seperti ini. Kelihatannya ini ada juga menggunakan contoh di wilayah Bogor ya. Mana kita lihat jadi aspek yang menghadap ke, kalau kita lihat di sini ada aspek menghadap ke timur laut ya. Banyak ada di sini di daerah Gunung Halimun ya. Gunung Halimun. Kemudian ada yang aspek menghadap ke barat ya. Ini banyak di Gunung Gede. Tepat ya. Kota Bogor ada di sini. Nah, ini sangat menarik kalau kita ingin punya lokasi perumahan ya. Kalau ingin mendapatkan sinar pagi yang banyak ya dekat di Gunung Halimun Salak ini ya, kita perhatikan. Bagaimana dengan slope? Nah, dalam sistem informasi geografis ini juga bisa kita menganalisis slope ya, kemiringan lereng ya. Di sini dihitung ini gradien atau laju perubahan maksimum dari nilai antara satu piksel dengan piksel yang lain.
Kalau fungsinya outrun sama dengan slope kali input raster, ya. Ya demikian. Jadi tidak sulit ya mendapatkan menghitung slope tidak menggunakan sistem informasi geografis ini. Nah, kisarannya dalam slope ini biasanya menggunakan derajat, tapi juga bisa menggunakan persen. Biasanya paling umum menggunakan persen. Nah, paling juga kalau menggunakan persen, ya, ini maksimumnya pasti 45 derajat atau 100%, ya. Nah, biasanya yang paling umum adalah kita menggunakan persen. Nah, ini proses menghitung ini juga menggunakan template sebenarnya, ya. Template yang berukuran 3x3. Nah, ini. Nah, supaya proses penggunaannya lebih applicable, makanya biasanya slope itu, ya, kalau kehutanan menggunakan kelas-kelas lereng seperti ini, ya. 08, 8, 13, ya, kemudian dan seterusnya. Kita bisa lakukan reklasifikasi, ya. Ada 08, ya, kemudian 8, 13, 13, 20, 20 misalnya 35 dan seterusnya 25 dan seterusnya 25, 40, 40 up, ya. Bisa demikian. Jadi ini fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Nah, bagaimana kita mengkonversi dari dam ke slope. Nah, ini juga dengan menggunakan spatial analis. Di sini kita bisa lihat di sini ada spatial analis. Kita input rasternya kita misalnya menggunakan dam Bogor, kemudian output rasternya apa. Nah, kita tinggal menggunakan satuannya apa. Misalnya satuannya adalah menggunakan persen rise. Nah, Z faktornya, ya, kita gunakan 1. Jadi kita nggak menggunakan vertical exaggeration, ya, kita gunakan tetapkan 1 saja. Nah, ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Ini secara otomatis kita bisa melihat, ya, slope, ya, mulai dari 0, nah, dan bahkan di sini lihat ada yang slope-nya yang di atas 100, artinya memang ada yang di atas 45 derajat. Ya, kalau kita perhatikan di wilayah-wilayah tebing di puncak ini, ada di puncak Gunung Gede, Pangrango, dan juga ada di Halimun Salak, ya. Nah, kalau kita buat reklasifikasi juga bisa, misalnya 08, ya, misalnya 821 kalau di sini 821, 2125 dan seterusnya. Bisa kita bikin kelasnya, ya. Nah, seperti ini, ya, kelas. Nah, kemudian kalau kita display dalam 3 dimensi juga akan lihat seperti ini. Kita mudah mengetahui bahwa sesungguhnya slope, ya, slope yang paling banyak terjalnya ya ada di sekitar Gunung Salak sini, ya. Lebih banyak yang terjalnya dibandingkan dengan di Gunung Gede, ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan aspek, ya? Aspek itu tadi sudah, ya, aspek. Nah, kemudian bagaimana kita selanjutnya membahas tentang hillside. Nah, jadi dengan sistem informasi geografis ini kita bisa membuat pandangan perspektif 3 dimensi yang menggunakan bayangan. Nah, ini sangat tergantung pada nilai-nilai nanti sudut datang matahari pada suatu hari dan lokasi matahari pada bulan tertentu, gitu, ya. Ya, analisis bayangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tentu saja efek horizon yang bersifat lokal dari setiap sel, ya. Nah, nanti kita bisa juga melakukan reklasifikasi bahwa bayangan yang lokal bisa diberikan 0 untuk membuat raster. Bayangan saja juga bisa kita tahu dengan logika kon, ya. Nah, memang ada 2 jenis shadow di sini nanti yang kita bisa dapatkan. Shadow atau jika opsi model shadow dinonaktifkan atau tidak dicentang, ya, maka raster keluarannya hanya mempertimbangkan
sudut penerangan lokal saja. Tapi jika dicentang, ya, artinya sudut. Jika tidak diaktifkan, raster keluarannya mempertimbangkan efek sudut penerangan dan bayangan lokal. Nanti kita praktekkan. Jadi Hill sheet pasti akan menghasilkan atau dihasilkan dari opsi model yang menggunakan shadow tentu saja. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa sedapat mungkin ya dianjurkan bahwa peta yang akan dianalisis dengan Hill sheet itu sudah mempunyai proyeksi yang planimetris, ya. Nanti akan sangat sulit apabila kita masih satuannya dalam geografis. Hal ini disebabkan karena oleh perbedaan ukuran antara unit horizontal dan ketinggian. Nah, ini juga Anda perlu perhatikan, ya. Nah, ini contoh Hill sheet. Nah, Hill sheet ini memang membuat relief bayangan, ya, dari permukaan raster dengan mempertimbangkan sudut cahaya matahari dan bayangannya. Nah, ini sangat banyak digunakan, ya, misalnya dalam analisis persemaian untuk menentukan pemilihan lokasi persemaian, ya, atau lokasi perumahan atau base camp, atau misalnya lokasi-lokasi untuk wisata alam di mana kita membuat misalnya camping ground atau membuat titik-titik melihat sunrise, melihat sunset dan sebagainya, ya, pada jam-jam tertentu. Nah, jadi di sini juga di dalam spatial analis kita inputnya tentu saja menggunakan input dari DEM, yang kemudian outputnya kita tetapkan. Nah, ini yang kita perlu masukkan adalah azimut matahari, ya, azimut matahari berapa kita masukkan. Kemudian ketinggian matahari berapa derajat, ya. Ini satuannya derajat, azimutnya juga derajat, ya. Nah, kemudian apakah kita menggunakan model shadow apa tidak, ya? Apakah kita menggunakan faktor Z apa tidak? Faktor Z hanya maksudnya kita perlu buat eksegerasi berbesaran apa tidak. Kalau normal satu saja tetapkan. Nah, ini salah satu dua parameter penting, ya, dalam Hill sheet itu adalah sudut matahari dalam sehari yang kita sebut dengan altitude, ya, kemudian azimutnya, ya, apakah matahari ada di timur laut, ada di timur gitu, ya, atau di barat laut atau barat daya atau tenggara. Tentu saja kan berbeda masing-masing negara, ya. Nah, ini contoh kalau kita seperti ini tadi yang diperbesar, azimutnya 60, altitude-nya 45. Nah, hasilnya bisa seperti ini, ya. Ini juga lokasi di Kota Bogor, ya. Ini adalah kompleksnya Gunung Gede Pangrango. Itu adalah kompleksnya dari Gunung Halimun Salak. Nah, Kota Bogor ada di sini. Nah, jadi dengan kata lain, ya, pada saat kita melakukan penghitungan terhadap Hill sheet, maka kita memerlukan azimut dan ketinggian. Biasanya yang dibuat default itu 315 azimutnya, kemudian altitude-nya 45. Itu default, ya, yang sudah oleh sistem default. Nah, ini contoh azimutnya 315, ya, dan ya kalau 45 derajat mungkin kira-kira jam 10 pagi mungkin gitu, ya, 45 derajat. Dan 315 itu matahari kalau 360 derajat, sementara jarum jam itu berarti akan ada di kuadran 1, 2, 3, 4, ya. Jadi di barat laut. Nah, itu, ya, ada dua parameter seperti yang saya katakan tadi. Ya, jadi kalau altitude itu kalau dia ada di horizon itu 0, ya. Kalau di matahari di kepala kita itu 90 derajat. Nah, tengah-tengahnya ya kira-kira 45 derajat.
Jadi kalau azimutnya 90 derajat, di timur matahari. Ya. Kalau ditambah kalau 270 di barat, ya. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini adalah latitude, ya, jam dalam sehari. Nah, ini yang ilustrasi dari posisi matahari di 315 derajat. Artinya di northwest. Jadi di barat laut. Nah, ini contoh hillside, ya, dengan azimut 315, kemudian altitude-nya 45 derajat. Nah, ini kita bisa lihatkan seperti ini. Jadi dengan memodelkan bayangan, kita bisa melakukan identifikasi, ya, sel atau piksel mana saja yang mengalami bayangan pada jam tertentu dan musim-musim tertentu, ya. Nah, biasanya ini sel-sel direkod, dikodifikasi, ya. Sel-sel yang berada dalam bayangan sel lain maka itu diberikan 0 sehingga akan kelihatan menjadi gelap, sedangkan bilangan yang lainnya, ya, dikodekan menjadi antara 1 sampai 255. Tapi ini kita juga bisa mengreklasifikasi, ya, hanya dengan biner misalnya antara 0 dan 1, bayangan dan tidak, atau dengan menggunakan gradasi. Nah, yang hillside, jadi kalau kita gabungkan antara hillside, ya, gradasi tentang bayangan ini itu dengan misalnya ketinggian, maka kita akan mendapatkan efek seperti visual 3 dimensi yang kena bayangan dan tidak bayangan. Nah, kalau kita membagi hillside menjadi 2, yang bayangan apa tidak, seperti ini dapatnya. Nah, algoritmanya dari menghitung hillside sesungguhnya seperti ini. Jadi hillside ini menggunakan nilai maksimum dari 255, kemudian kita menghitung dengan menggunakan cosinus, ya. Cosinus dari zenith rad, ya, artinya satuan radian, kemudian cosinus dari slope, kemudian sinus dari zenith lagi, sinus dari slope, ya, dikalikan dengan cosinus dari azimuth. Nah, kita akan mendapatkan nilai hillside. Nah, kalau hillside-nya lebih kecil dari 0, maka kita akan di-set biasanya sama dengan 0. Nah, ini hillside, ya. Ini adalah dam. Tanpa kalau kita tidak menggunakan hillside, ini dam ini hanya menunjukkan gradasi dari ketinggian, ya. Ketinggian. Yang tepat. Nah, juga contohnya masih di Bogor. Nah, kalau kita overlaykan, ya, antara dam ini dengan hillside, maka kita akan mendapatkan. Ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh, kita misalnya menghitungnya jam 7 pagi, ya, dari sudut, kita lihat dengan sudut 15 derajat. Coba kalau kita lihat, ya, yang hadap ke timur ini jam 7 pagi, ya, kalau kita lihat di Halimun, Salak, ya, di daerah sini akan dapat sinar matahari. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sunrise yang bagus, maka di sini tempatnya, di Halimun Salak bagian sini, ya. Tapi kalau kita nanti sebaliknya, kalau untuk sunset barangkali akan sangat bagus kalau kita lihatnya dari Gunung Ude, ya. Demikian, ini jam 7 pagi, ya. Nah, kalau jam 7.30 dengan posisi yang berubah, nah, bisa begitu, ya. 7.20, ini 7.30, ya, kemudian berubah lagi 7.30,
Nah, kemudian kalau kita ini pukul 13, nah coba lihat, jam 1 siang, beda ya. Ini pagi, nah ini siang nih, kita lihat. Ya, di halimunnya, lihat, ini lebih terang, barat-barat ya. Jam 1. Nah, di sini di Gunung Gede ini sudah dapat sinar matahari. Ya. Nah, sini Bogor, sini wilayah Gunung Putih dan sekitarnya. Nah, jadi demikian. Jadi kita bisa memilih lokasi-lokasi perumahan berdasarkan hillside. Atau kalau kita sebagai seorang grower misalnya, ya kita ingin menanam tanaman yang memerlukan sinar matahari pagi yang banyak, maka kita bisa menggunakan analisis hillside. Ya. Sekian, ini salah satu contoh juga jam 4 sore gitu ya. Ada sudutnya ya 315 azimutnya. Ya. Jadi itu analisis permukaan. Ya. Jadi dengan diskusi itu maka kita bisa sudah membuat beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa manfaat kita mengetahui slope, aspek, elevasi, dan hillside? Ya. Pada saat kita menggunakan slope saja atau hillside saja, apa sih manfaatnya? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa juga akan memahami bagaimana konsep membuat kontur dalam SIP. Tadi saya katakan menggunakan interpolasi walaupun belum kita jelaskan nanti ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan DEM? Apa bedanya dengan ini? Apa bedanya dengan DSM? Di sini ada DEM, ada DSM, Digital Elevation Model, dan Digital Surface Model. Ya. Nah, saya kira demikian ya. Dulu materi yang terkait dengan analisis permukaan. Silakan melakukan exercise, silakan baca kembali di dalam buku-buku acuan, buku referensi yang terpercaya. Tetap semangat, mudah-mudahan apa yang Anda pelajari dan dapat meningkatkan skill Anda dan juga knowledge Anda dan juga pemahaman dan attitude sebagai seorang pasien. Terima kasih. Salam sehat selalu.